Cek, psikolog, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita kembali lagi di Guru Besar. Kita mau belajar banyak nih dari Om Ilham. Dia nggak tahu. Kenapa tiba-tiba? Dia nggak tahu dia. Dia nggak tahu kita mau bahas apa teman-teman. Tapi buat teman-teman yang nggak tahu, Om Ilham ini adalah salah satu orang di event-event besar yang ada di Yogyakarta. Dulu ya, Om ya? Dulu. Event-event stand up Indo, event-eventnya teman-teman komika. Saya juga waktu HIP juga dibantuin sama Om Ilham. Bantu-bantu. Iya, bantu-bantu. Dan Om Ilham dulu langsung dia kan. Karena kalau aku di brief di awal, dia nggak mau pasti nanti. Jadi langsung kita todong aja. Nanti tanya Bobi juga, Bobi nggak tahu lagi tadi. Apa tuh? Tanya, konten apa? Nggak tahu. Karena aku doang yang tahu gitu. Jadi hari ini kita pengen belajar tentang gimana bikin event. Ya Allah. Karena banyak banget anak-anak teman-teman komika tuh kayak yang di daerah gitu. Kan mereka bikin event sendiri gitu. Nah, nggak paham persiapannya, nggak paham misalnya kayak jualannya gitu Om. Nah itu ntar biar Om Ilham Jatuhnya bikin malu kalau ada yang salah. nggak apa-apa lah, kan ini kan dari pengalamanmu. Kamu dulu udah di IO apa tuh? Sempat IO juga kan? Sempat. Raja Wali ya? Raja Wali itu kan salah satu IO terbesar juga di Jogja kan? Tapi kan main power doang waktu itu. Iya, tapi kan tau lah Sama ada maksudnya. IO yang besar di Jogja ada. Apa tuh? Abad Production. Nah. Udah. Enggak bakal masuk Iya juga itu. Kan stand up hutan dulu kan, stand up. Stand up hutan enggak? Stand up apa? Stand up gunung. Stand up gunung. Itu juga kan ngurusinya luar biasa kan itu. Maksudnya ngurusin venue-nya, ngurusin kayak Ya, buat dari nol lah itu. Iya, dibuat dari nol lah itu. Karena itu ide yang baru juga kan waktu itu kan. Kita stand up tapi ada camping-campingnya. Nah, sebelum kita belajar ke sana teman-teman, saya pengen nanya-nanya Om Ilham nih. Dulu kamu justru jurusanmu apa, Om? Pertanian. Pertanian. Terus bisa masuk ke event tuh gimana? Stand up. Oh, stand up. Gara-garanya tetap stand up. UMY ya dulu kamu ya? UMY. Nah, ini anak UMY. Oh iya, UMY. Parah, nggak tahu Bobby parah. Tapi dulu kan stand up UMY. Dulu aku sama Yusril menentang adanya stand up UMY. Kenapa? Karena udah terlalu banyak. Oh. Jadi biar kalau mau nyoba stand up langsung ke Jogja, langsung ke UNY gitu ya, atau ke Jogja lah ya. Oh. Terus awal-awalnya ya gara-gara ikut selo terus kumpul sama dulu kan ada Jeronimo. ya. Radio kan ada radio Jeronimo, terus lebih banyak kenal sama orang belakang panggungnya, orang off airnya, mainnya sama mereka. Akhirnya ya nggak sengaja masuk aja. Siapa mainnya? Belakang panggung siapa? Kalau yang Pak Jeronimo waktu Iya, itu waktu ada itu. Mas Farid, ada Mbak Heli, Farid ini ya? Farid Siapa? HRT. Farid HRT ya. Terus Mas Tommy, ada banyak lah. Awal-awalnya dari situ. Gitu. Karena aku ngeliat tuh nggak tahu ya, maksudnya ini pengalaman aku aja ya. Aku waktu zaman SMA sama waktu zaman kuliah ya beda ini juga sih. Maksudnya beda jenjang ini sih, jenjang sekolahnya gitu ya. Tapi dulu tuh waktu aku zaman SMA parah banget bikin event. Aku kan udah bantu OSIS kan bikin event gitu. Nah pas aku masuk UGM, nggak tahu kenapa anak Jogja itu kalau bikin event tuh rapi banget Om. Rapi banget gitu, kayak abis acaranya pun udah selesai tuh langsung beres gitu. Kalau di Lamongan wah berantakan lah dari awal persiapan apa-apa gitu. Nah makanya tuh kayak Om Ilham pasti ada tips-tips gitu kan buat event ini kan. Gitu. Nah maksudnya budaya bukan budaya ya. Maksudnya emang semua orang Jogja kayak gitu atau gimana sih Om maksudnya? Kalau itu nggak bisa Nggak bisa digeneralisir ya? Yang kalau aku ngerasain perbedaannya antara orang yang benar-benar buat event sama mengorganisir event gitu ya, sama anak-anak komunitas, kan kita lingkupnya digituin dulu. Anak komunitas membuat acara. Bedanya kalau orang yang gabung ke komunitas itu biasanya dia mentalnya performer. Dia memang masuk komunitas cuma dia pengen jadi performer gitu aja. Ketika dapat job desk yang macam-macam nggak sesuai ekspektasinya, terus akhirnya kerjanya nggak maksimal. Mungkin karena itu dan nggak ada referensi mungkin. Karena aku malah dapat ya itu gabung-gabung ke
anak-anak Jeronimo, terus akhirnya kenal sama macam-macam ada warung SS kan juga punya IO namanya Inset. Oh, ada IO. Ada IO-nya. Jadi sebelum ada warung SS itu Inset dulu si Pak Yoyo itu. Terus justru dari IO dia. Dari IO dulu. Dari Inset itu yang dapat ilmu banyak lah karena setiap event yang mau jalan kita di briefnya tuh selalu dianggapnya nggak tahu apa-apa, jadi mulai dari nol terus. Jadi memang persiapan bakal bertele-tele di kesannya ya, bertele-tele di persiapannya kayak ngulangin lagi meeting berikutnya, ngulangin lagi kayak gitu. Tapi Benar. akhirnya Kadang-kadang kalau meetingnya gitu. tapi akhirnya bikin kita sebelum acara itu jalan kita udah tahu ke breakdown event itu apa aja dan nggak ada yang miss akhirnya. Dan kalaupun ada miss ya nggak fatal lah, karena udah mateng di awal karena kita ulang-ulang terus. Gitu. Nah ini aku langsung ke intinya aja ya. Gimana nih, misalnya aku ada teman-teman lah kayak komunitas, pasti beberapa juga ada teman-teman komunitas gitu yang selama ini bikin event ya sepengalaman mereka aja gitu. Nah gimana tuh persiapan yang Om Ilham pernah jalanin dari awal banget sampai nanti ke show-nya gitu, persiapannya apa aja Om? Ya, kalau biasanya kan kalau aku ngetim karena di Inset itu berdua kenal sama Ajib. Oh ya Mas Ajib. Sama Ajib. Oh itu juga Mas Ajib. Top juga tuh dia tuh. Tektokannya selalu mungkin karena dulunya sama Ajib, jadi kalau untuk mau buat acara apapun cara pikir kerangka buatnya itu selalu sama. Jadi dari persiapan itu kita breakdown yang jelas ditulis ya. Areanya apa aja. Kita membuat event kayak apa, konsepnya udah jelas, kita buat konsep dulu. Dari konsepnya mau kayak gimana. Kan nanti dari konsep itu ketika di breakdown misalkan pengaruh semua nantinya ke venue, terus apa aja yang perlu dimasukkan. Kan rata-rata kalau yang apa namanya orang ya yang nggak biasa buat event lah, yang dilihat selalu cuma ada venue, habis itu harga tiket. Nah biasanya kayak gitu, terlalu mentah. Harga tiket, terus apalagi sih kemarin bahkan harga tiketnya pun nembak, bukan berdasarkan budget kadang-kadang. Itu yang bikin sering kacau karena nantinya ketika udah jalan acara ternyata variabelnya banyak banget. Ada butuh misalkan kursi, apa yang nggak kelihatan barang-barang kecil-kecil ATK lah segala macam, dan itu nantinya membengkaknya besar. Bikin apa namanya, perlunya kita meeting berkali-kali itu untuk biar detail itu dia, untuk detail semuanya karena variabelnya banyak banget sebetulnya. Yang apa sih ya, kayak biasanya kalau yang kemarin Hip deh, bikin hip tuh. Kalau hip nggak dari awal sih, aku jadi nggak ngerti. Oh sama Mas Ajib ya aku ya. Jambore. Sama kamu lah. Oh Jambore ya, coba deh contoh Jambore deh. Jambore itu dari ide konsep berarti itu meetingnya sama Bang Ajis. Bang Ajis sudah meeting dulu sama teman-teman di sini. Sama Teguh sama Sanpras. Iya. Mereka udah jalan duluan. Kan aku taunya di akhir karena aku mau nanyain juga nggak enak kan, maksudnya nggak diajak masa ikut. Ini udah konsep dulu nih mereka. Ternyata di akhir kayaknya ada Teguh mungkin nggak pede atau gimana, terus minta insight ke Ajib. Konsep itu berarti apa Om? Maksudnya ini acaranya kayak begini itu ya yang diomongin itu ya, acaranya kayak begini, terus ada konten-kontennya ini itu yang diomongin apa aja, gitu. Itu dulu yang di awal ya, belum venue, belum apa udah juga dimasukin juga kayak misalnya kita pengennya di hutan, itu juga termasuk konsep. Itu juga termasuk. Vibe-nya mau kayak gimana, ada akhirnya kan itu nanti setelah konsep itu ketemu, kita menentukan area mana yang bisa mencakup keseluruhan ide ini. Kan gitu. Kayak kemarin aku malah tahu, aku sama Ajib itu mulai bantuin di kayaknya Hamin 30 kayaknya sebulan baru. Dan itu ternyata pas bener yang dihitung, yang dipersiapkan adalah item-item besarnya, sound system yang kelihatan mata gitu. Sedangkan setelah di breakdown ternyata butuhnya banyak banget. Dan ketika jadi udah ada keluar harga tiket, udah dari pertimbangannya itu harga tiket sama perhitungan awal, ternyata minusnya banyak banget di awal. Setelah di breakdown kan, makanya kita dengan dana yang udah masuk
dihitung ulang kebutuhannya apa aja, akhirnya ketemu semuanya, itemnya baru dijalankan acaranya. Berarti itu awal tadi konsep tuh ya, itu jadinya bentuknya apa? Bentuk ininya, tertulisnya deck atau... Nah justru kalau aku malah deck ini malah hal yang baru kalau aku ya, karena kan udah berhenti udah lama banget tuh berarti. Iya. Kalau dulu apa bentuknya? Kalau dulu proposalnya masih proposal desa gitu, proposal desa ya. Ya sebenarnya proposal tuh ya tinggal dimasukin presentasi sih ya. Referensiku waktu itu ya masih bentuk proposal ya masih kayak gitu. Kalau sekarang kan modelnya decknya udah kayak gitu kan. Proposal itu isinya apa, Om? Proposal itu sama yang kita ajuin ke sponsor juga nggak? Iya. Termasuk gitu. Di situ udah masuk paket-paket sponsor. Nah itu diobrolinnya di konsep berarti. Maksudnya konsep udah jadi itu. Udah jadi ya maksudnya kita meeting konsep dijadiin proposal kan? Iya, untuk tujuannya untuk itu. Meetingin konsep, akhirnya kita buat nge-breakdown semuanya untuk ketemu produksinya berapa. Itu budgeting berarti? Budgeting. Itu RAP-nya lah ya. Oke, masukin juga ke proposal. Enggak ya? Cuma nggak perlu sih. Sebetulnya nggak perlu. Nggak perlu ya, cuman kita tahu nih produksinya berapa. Biar kita tahu jualan ke sponsornya berapa betul, gitu. Kalau nge-breakdown kebutuhannya gimana, Om? Contoh yang kayak Jambore kemarin lah. Ngeliatnya apa tuh? Karena aku udah punya template-nya ya, jadi karena udah sering kerja dengan bentuk yang kayak gitu, tak bedain dulu misalkan dari venue tuh apa aja yang mencakup area venue, itu kita breakdown tuh item-itemnya. Yang jelas itemnya dulu, jumlah nanti nyusul. Itemnya dulu kayak misalkan kebutuhan di venue nanti ada panggung, ada area camp misalkan, ada area makan, area sholat. Nanti per bagian itu di breakdown lagi, diturun lagi apa aja yang dibutuhin. Ada misalkan tenda Sarnafil di area ini ada berapa. Terus ya macam-macam itemnya itulah kita breakdown sedetail-detailnya ya. Karena takutnya kalau nggak ditulis, ketika ini barang kecil besok gampang nyusul. Nah, ya kayak gitu biasanya ada banyak tuh. Yang bikin miss. Termasuk gunting, kursi, strapless, gitu-gitu nggak? Kursi, taplak meja lah, apa segala macam kayak gitu-gitu. Ya. Itu berarti di budgeting tuh. Abis itu nentuin harga tiket. Itu kapan? Kalau udah ketemu, biasanya ya nggak tahu bener atau enggak. Biasanya itu ngambil margin 40%. Dari produksi, dari produksi. Kalau kita ketemu harga produksinya, ngambil kalau 40% dengan untung 40% itu baru nanti bisa ketemu harga tiketnya tuh. Kalau di bawah itu kok kayaknya kurang ya. Iya. Kalau menurutku. Iya. Tapi nggak tahu idealnya berapa, nggak tahu karena sebetulnya ikut kayak gini-gini kan awalnya otodidak kan, bukan yang kalau orang-orang kayak orang Jakarta gitu pada ikut yang agensi apa segala macam, mungkin dia punya rules yang bener kayak gimana. Template-nya lah ya, template-nya. Karena aku pendekatnya karena dari komunitas awalnya terus masuk ke event dan karena mungkin di Jogja sih jadi untuk nyari ilmu lebih gampang. Ya, lebih gampang. Orang ini. Berarti kamu bilang kalau di Jakarta orangnya nggak mau share ilmu. Nggak dapet ilmu apa-apa ya. Beneran. Oh bener, nggak ditolak lagi. Nggak ditolak kalau aku kan. Beneran. Aku banyak ketemu orang, banyak yang share kok, Om. Kamu ketemu orang. Temen berarti aku. Iya, aku ketemu Mas Puat, ketemu Bang Daniel Mananta kemarin, mereka share terbuka sekali, bahkan Mas Puat kayak siapa? Iya, kalau orang-orang Rimbo misalkan tiba-tiba tanya. Kayaknya tergantung orangnya deh. Iya, tapi ya emang di Jogja emang lebih inilah ya. Maksudnya kita karena komunitas banget lah ya. Oke. Nah, di budgeting tadi ya, ke detail semua tuh, detail semua. Jadi mending didetailin nanti kalau yang nggak butuh dihilang-hilangin, atau dari awal setelah semua jembreng didetailin semua, nanti tinggal kayaknya ini nggak begitu perlu. Iya, gitu. Di akhir. Jadi yang penting itemnya udah masuk semua, tinggal nanti dia dikurangin. Misalnya katakanlah kalau harga produksinya terlalu tinggi, mana nih yang bisa dihilang-hilangin. Kalau yang di Jambore kemarin itu Bang Ajis, kita tugasnya
nge-breakdown sebanyak-banyaknya. Bang Ajis yang ini nggak perlu, kita nggak perlu ini. Yang kira-kira Bang Ajis nanti disesuaikan lagi. Atau kalau ini ada nggak opsi penggantinya apa? Oke. Kalau Bang Ajis yang gitu, tapi biasanya suruh nyari opsi yang lain lah. Kenapa harus pakai dia kayak gitu-gitu. Itu budgeting tuh termasuk ini nggak Om? Masukin kayak kan ada perizinan ke orang segitu, perizinan kemana itu masukin di situ ya. Kalau ke masyarakat ya. Kan pasti kan kita kayak ada ngasih sesuatu lah ke masyarakat gitu. Itu waktu survei biasanya. Kalau kegiatan kita waktu survei sebetulnya nggak cuma ngelihat tempat sebetulnya ya. Survei itu harusnya idealnya adalah ngukur sekalian. Jadi misalkan ada venue kita mau survei ke suatu tempat lah. Itu diukur panggung berapa, area parkir berapa, jadi kita punya datanya jelas. Jadi hasil dari survei itu termasuk ke area pengelola, urusan parkir gimana, perizinan, itu termasuk jadi pertimbangan waktu survei. Jadi mungkin beberapa teman-teman ada yang survei itu cuma datang ke tempat ngelihat tempatnya gimana, panggungnya gimana. Nggak nanya parkirannya. Jumlah penonton berapa, mungkin cukup sampai situ. Kalau pengen lebih enak kerjanya sebetulnya udah sekalian itu. Area panggung, jadi waktu kita nggak perlu bolak-balik untuk kerja gitu. Termasuk kan kayak yang kadang suka miss tuh di situ misalnya ada security-nya berapa gitu ya kan, buat makan itu kan kadang nggak kehitung juga tuh. Terus kayak misalnya kan suka kalau keramaian kan ada suka polisi yang jagain tuh kan pasti kita kasih konsumsi juga gitu kan, itu juga termasuk dimasukin berarti ya. Itu kalau udah masuk ke polisi. Enggak konsumsi. Iya, konsumsi kan jumlah personel tergantung besarnya. Iya, oke, siap. Kenapa takut kan konsumsi. Ya, udah tuh berarti semua detail tuh ya Om ya. Udah gitu apa tahapan berikutnya Om? Kayak misalnya ke vendor-vendor gitu itu kapan? Kayak Jambore waktu itu pakai IO lagi atau jalan sendiri? Semuanya sendiri. Nah, jadi nanti ada dua setelah kita breakdown itu nanti kan kita udah misalnya udah disortir nih mana yang perlu mana yang enggak. Kita nyari pembanding harganya. Cek semua vendor ya. Oke. Opsinya mana yang paling cakep nih harganya yang masuk ke anggarannya kita. Itu bisa mulai dari situ atau ya sih mungkin kayak gitu sih. Biasanya kayak gitu juga. Dari cek vendor-vendor itu dulu ya. Oke. Baru DP itu biasanya Om ya. Nah, itu tergantung kedekatan. Ada yang bisa DP, tapi idealnya sih DP dulu untuk ngelok tanggal. Iya, tapi ada juga yang bisa nggak DP Om? Bisa, bayar di akhir ada. Om, tadi aku lupa kelewat. Kayak pajak gitu dimasukin nggak Om? Masukin harusnya. Nah itu yang banyak teman-teman nggak tahu tuh pajak itu gimana tuh hitungannya? Itu biasanya urusan ajib itu. Itu nggak tahu ya? Aku nggak begitu paham ya? Nggak begitu paham. Maksudnya perpajakan ya? Untuk ketemu lobby untuk ketemu urusan di Spenda itu biasanya ajib. Yang maju. Iya, karena emang harus ada pajak yang dibayarkan kan. Jumlah tiket berapa, nanti di korporasi. Iya. Oh, itu berarti urusannya Mas Ajib ya. Oke, udah dari situ tuh Om. Terus kan itu maksudnya kayak Jambore aja kan urusannya sama Bang Ajis, sama teman-teman Jakarta juga kan. Banyak juga yang relawannya dari Jakarta juga. Itu koordinasinya kayak gimana? Maksudnya kadang-kadang kita yang satu kota aja ribet tuh kayak meeting gitu-gitu tuh. Alurnya gimana tuh? Kalau Jambore kemarin Bang Ajis pasrah sama teman-teman yang di Jogja yang tahu medannya lah. Untuk ngerjain itu semua. Nanti kita bagi per kebutuhan kerja misalkan di area LO untuk nyari manpowernya kan udah ketemu nih. Yang paling penting itu divisinya apa aja Om? Kalau event stand up gitu. Kalau Jambore kan udah luas banget tuh. Misalnya kayak show aja. Kemarin kayak showku tuh HIP. Yang harus ada banget itu apa? Show di. Oh itu kalau pelaksanaan acara ya? Oh pelaksanaan acara. Oh sebelumnya. Kalau sebelumnya, dari sebelumnya dulu ya. Dari pra berarti ya? Kalau nggak tahu nama jabatan-jabatannya. Tapi yang dikerjain apa biasanya? Om Ilham ngerjain apa? Mas Ajib ngerjain apa? Kalau aku sama Ajib itu sebenarnya sama semua. Bareng-bareng jadi kayak
ininya lebih ke produksi kita berdua Oke, jatuhnya. Jatuhnya kayak produksi, cuma karena teman-teman yang lain mungkin nggak ada pengalaman di event organizer yang beneran gitu, yang belum pernah ikut gitu mungkin. Dan aku sama Ajib di situ yang ada akhirnya nge-cover semua. Misalkan alurnya gini nih dari awal kita buatnya. Nanti kalau udah ketemu, udah bisa jalan, baru dipasrahin ke masing-masing divisi untuk jalan sendiri-sendiri. Kayak misalkan kemarin akhirnya Mas Teguh dapat Teguh kemarin ngapain ya? LO. Ngurusin LO enggak, bukan. Bukan kayaknya. Apa? Masa runner? Duduk-duduk. Tidur di jalan mau kiri. Tidur di jalan mau kiri Mas Teguh. Enggak, Mas Teguh paling capek itu. Paling capek lah ya. Apa ya kemarin itu? Ya itulah pokoknya lah ya. Perbagian divisinya berarti ada runner. Ya, runner itu utama tuh karena Ini deh kalau kayak Bang Ajis di Jakarta ngerjain apa, Om Ilham sama Mas Ajib di Jogja ngerjain apa? Bang Ajis nyari ini Sponsor. ya. Oke, kayak yang misalnya PLN gitu-gitu ya, itu Bang Ajis ya. Terus kalau aku sama Ajib jelas lingkupnya nge-breakdown itu tadi, nge-breakdown kebutuhan acaranya, terus nyariin vendor. Habis itu Perizinan termasuk. Perizinan. Oke. Perizinan itu aku lupa dibantu sama Bang Ajis juga. Agak panjang itu kemarin perizinan kemarin. Oh ya, oke. Karena alurnya kan memang perizinan nggak bisa keluar jauh hari. Memang keluarnya mepet acara 2 minggu mungkin itu baru bisa kepolisian ngeluarin izin untuk acara itu. Dengan kalau kemarin pengennya dari awal pengen harus ada izinnya keluar kan nggak bisa. Karena yang ditakutkan Bang Ajis adalah karena waktu itu ada perubahan-perubahan urusan PPKM itu loh. Pengen ngamanin itunya mungkin Bang Ajis. Iya, oke. Dan kalau idealnya memang polisi baru bisa ngeluarin mepet acara. Oke. Itu berarti ya Bang Ajis tadi sponsor termasuk bantuin perizinan juga ya Om Ilham yang bagian produksinya. Nah itu yang tapi pas pra acara ini meeting terus kan Om? Beberapa kali ya. Apa yang di-meetingin Om? Ya kayak akhirnya menyesuaikan karena harga tiket udah dijual. Tiket udah dijual kan? Oh iya. Tiket udah dijual. Jadi, itu salah berarti ya kemarin ya? Karena budgetingnya belum detail, udah nembak harga segitu ya, harusnya budgetingnya detail dulu ya. Kayaknya iya deh, aku lupa ya. Tapi kayaknya ya karena harga tiket udah dipublish kalau nggak salah. Tapi itunya masih sponsor belum. Akhirnya nggak ada sponsor kayaknya deh. Nggak tahu deh, lupa aku. Nggak ada. PLN support yang itu genset doang. Ya. Oke. Selama acara itu. Terus? Kalau Fresh Money kayaknya kemarin nggak ada. Sampai mana tadi? Meeting di meeting pasti banyak sih detail-detail kayak acaranya gitu-gitu. Ada pembagian kalau divisi Bang Ajis, acara gitu-gitu ada. Bang Ajis. Oh itu Bang Ajis divisi acara. Jumlah penonton siapa penampilnya urutannya kayak gitu. Konten Bang Ajis. Itu konten Bang Ajis semua ya. Kita cuma full ngurusin produksi. Ya. Oke. Sama kebutuhannya. Iya. Apa namanya? Interior apa namanya, desain panggungnya itu ya ACC-nya dari Bang Ajis semua. Kita ngasih opsi-opsi, nanti Bang Ajis yang ACC. Udah tuh, terus meeting itu kan. Nah pas acara gimana tuh Om? Pas acara udah enak karena teman-teman yang dari Jakarta udah pada datang, udah dikasih job desk masing-masing. Ada yang LO, ada yang jadi. Kalau pas acara berarti harus ada LO. Tergantung acaranya ya. Nah kalau Jambore kemarin berarti ada LO. Ada LO, terus? Ada yang apa sih namanya untuk ngarahin penonton tuh apa sih istilahnya? Runner. Bukan. Aser. LO tuh ke orang kok lucu. orang kok lucu terus. Orang kok lucu terus. Kalau LO itu untuk talent berarti. Aser buat yang penonton. Terus keamanan kemarin ada. Keamanan dibantuin ya. Teman-teman K. Terus konsumsi. Konsumsi itu teman-teman juga. Konsumsi
konsumsi sama ini, sama warga. Akhirnya Oh, ya. konsumsi sama warga, terus apa lagi? Apalagi kemarin ya? Lupa. Dokumentasi gitu-gitu. Dokumentasi ya, Karitejo. Karitejo, terus Enak. apa stage manager itu apa namanya? Stage manager. Show management. Bedanya show management sama Show management itu termasuk director itu apa sih, Om? Show management itu ada show director, ada show D, ada stage manager. Apa itu fungsinya? Apa tuh aku nggak bisa ngebedain tuh, Om. Show director itu yang mendirect sebuah acara sebetulnya. Oh, dia biasanya di FOH. Show director iya karena dia keseluruhan Semuanya ya. Oke. Harusnya biasanya ya bukan harusnya biasanya show D itu yang buat acaranya penampil siapa, gimmick apa kayak gitu biasanya itu kerjaannya show show D biasanya. Yang itu di awal dikerjain Bang Ajis, tapi pas show Dikasihin si Ajib, Mas Ajib. Ican. Oh, Ican. Ican. Oke. Jadi cuma jalanin apa yang udah ada aja. Oke. Kontrol itu ya kayak lighting, moodnya mau kayak gimana itu. Oh, itu Ican semua. Iya, Itu termasuk show director. Karena dia mendirect show-nya kan. Oh, Ican jago juga berarti dia. Enggak juga. Ada Mas Ajib. Enggak, Acim di belakang. Ada Wilham. Enggak. Ada siapa? Kita udah nggak ngapa-ngapain. Oh, itu udah otomatis juga ya. Udah masuk angin. Udah masuk angin kemarin. Ya. Nggak nonton aku. Nggak nonton sama sekali ya. Oke, itu show D. Terus stage apa? Manager. Itu ngapain? Stage manager dia yang tanggung jawab di area stage. Maksudnya untuk kebutuhan flow mic, terus misalkan ada ya intinya dia perpanjangan tangan dari si show directornya. Oke. Misalkan show Termasuk directornya memastikan performer di situ. mau ada kebutuhan apa di stage ya itu tugasnya stage manager. Stage manager nanti dibantu sama stage crew, yaitu orang yang kru-krunya yang bantuin lah intinya. Itu berarti. Kalau misalnya show aku kayak aku show kemarin kan nggak begitu banyak itunya kan, maksudnya krunya kan. Karena kalau stand up rata-rata acaranya cuma stand up, nggak ada lain. Iya. Jadi tugasnya show director kalau di acara stand up jatuhnya cuma stage manager, nggak juga? Cuma untuk mood lighting, entrance musik. Jadi lingkupnya cuma segitu. Oh, berarti kayak sekarang sih Kecuali di Komedian Cilik Tournya si Bata show D-nya gitu ya. Kecuali kalau di dalam show itu mau ada rangkaian acara lain, misalkan apa ya? Ada musiknya, ada band-bandannya. Ada band-bandannya, ada tarinya, mungkin, terus ada tarian atau ada show lain lah selain stand up itu bisa tuh. Show D jadi banyak PR-nya kerjaannya. Karena dia yang ngedirect itu semua, kapan masuk, kapan keluar, kapan pas keluar lightingnya harus gimana, kayak gitu kan. Tapi karena show stand up biasanya dengan backdrop, mic dan itu ya udah cuma kerjanya cuma dikit. Kalau pas hari H itu maksudnya gimana sih Om? Maksudnya brief apa yang misalnya Om Ilham kan biasanya atau Mas Ajib ya yang nge-lead buat nge-brief semuanya nih buat keseluruhan teman-teman nih udah dibagi per divisi-divisi kayak tadi misalnya ada konsumsi, ada aser, ada ini itu anak-anak tuh apa yang di brief, apa yang perlu dipersiapin gitu Om? Kan kalau checklist kayak kebutuhan semuanya itu hamin berapa tuh kalau kayak gitu Om? Kebutuhan apa tuh? Ya kebutuhan ya pas hari hanya gitu. Itu udah dari jauh-jauh hari juga ya? Jauh-jauh hari juga dipersiapkan. Kan setelah buat RAP selesai, kita tinggal nyari vendor kan udah bisa mikirin bentuk acara kan. Iya. Walaupun harusnya idealnya sih ada yang ngurusin sendiri, tapi karena tim kecil ini yang jalan, jadi ya kita ngerangkep semua untuk mikirin apa namanya ya detail-detail kayak misalkan job desk untuk ngatur flow penonton dari luar masuk, ada screening apa segala macam itu kita yang bantuin. Nanti tujuannya biar nanti kalau udah dipecah ke penonton yang ke teman-teman yang dari Jakarta atau kru lain yang nanti pegang di situ, yang tanggung jawab di situ, dia udah nggak bingung lagi. Oh. Terus pas hari H yang tadi aku bilang itu ngebrief, pasti anak-anak tuh ya belum ngebrief secara keseluruhannya gitu Om. Nah, kadang-kadang kan suka bingung juga tuh. Ngebrief keseluruhan kayaknya kalau apa untuk yang udah disiapin dari sebelum-sebelumnya ya? Kalau untuk all crew sih kayaknya
cuma yang general aja deh. Kalau brief bareng ya, itu yang cuma general aja. Oh, itu brief yang masing-masingnya per divisinya. Per divisi, karena ngapain juga orang yang di depan untuk tahu ya, betul, kerjaan di konsumsi dalam. gitu ya. Jadi yang general mungkin mulai jam berapa, mulai open gate jam berapa. Oke. Nanti suruh ingat-ingat lagi kerjaannya masing-masing gimana, jangan jadi cuma tinggal itu aja, bukan nge-brief detail masing-masing, karena ya itu udah ada divisinya masing-masing, jadi nggak perlu tahu. Ya. Nah itu tuh kalau teman-teman Jogja itu sungguh rapih teman-temannya. Ya nggak tahu sih yang lain-lain juga mungkin rapi juga, tapi karena aku taunya yang di Jogja gitu, makanya aku nyontohinnya yang di Jogja gitu. Kalau kemarin tuh kan kita dapat Jambore itu dapat dukungan dari Pak Luhut juga itu dari Bang Ajis. Oh kalau itu Bang Ajis ya, dapat supportnya Pak Luhut kalau itu ya. Nggak tahu ceritanya tuh. Nggak tahu ceritanya. Tiba-tiba. Cuma harusnya kemarin itu mau ada Sheila sebetulnya. Oh. Sebetulnya ya kalau di Jambore cuma nggak jadi. Karena? Ya. Sheila ya. Karena Sheila ya. Susah ya Sheila. Tapi udah deal-dealan? Belum? Udah nyari jalur terus mau ada sponsor yang mau masuk, mau ngasih fresh money, cuma sama ngasih ditolak tuh. Di akhir obrolan, gini aja, boleh masuk tapi panggilin Sheila. Oh gitu. Sheila aja cukup kayak gitu. Kita nggak bisa. Dari Sheilanya memang nggak ada belum mau manggung waktu itu. Oh iya masih corona gitu ya. Cuma kalau ada kasihan sih, misalkan hari pertama dapat Sheila, hari kedua dapat Opal. Harusnya Opal. Yang beli tiket harian sedih ya Allah. Kayak kemarin stand up fest kan hari kedua tunggu aku di Jakarta. Sedih. Tapi pernah nggak Om bikin acara tapi nggak nutup Om ininya Om? Keuntungannya Om? Ada ya? Ada. Stand up gunung. Iya. Oh itu ya. Nah kalau itu berarti gimana ininya? Nutupinnya? Nggak tahu. Nggak tahu kalau itu ya. Oke kalau gitu. Allah itu yang tahu. Allah yang tahu. Astagfirullahaladzim. Kalau stand up ya itu. Itu ya. Tapi yang unik dulu malah tahun 2012 kan aku buat stand up hadiah motor tuh loh. Oh itu kamu yang buat itu? Oh yang aku ikutan juara 4 itu. Oh iya. Malah Benny yang dapat. Itu teman-teman UGM itu yang buat anak-anak vokasi. Terus karena kayaknya itu event hadiah terbesar deh. Iya itu benar, motor Mio, motor sama Bison ya. Kalau itu malah berangkatnya dari ada sponsor dulu. Tapi mereka nggak tahu mau diapain. Jadi dijadiin motor dulu 2. Habis itu baru ditarik mundur mau buat apa nih, lomba stand up contohnya. Itu masih awal-awal banget itu. 2012 bro itu. 2012 ya. Baru berapa bulan kayaknya aku stand up tuh. Yoga Yugo sama Benny yang juara. Anjing padahal aku udah yakin juara tuh. Gara-gara tampil pertama aku. Yang ya emang belum rezeki sih. Soalnya aku udah juara terus tuh Om. Pas itu, nah ini mah bisa nih aku juara nih kataku gitu. Taunya tidak. Duitnya juga kepake komunitas kok. Duitnya ya kan. Iya itu buat ngutang. Misi komunitas. Misi komunitas tuh gitu ya. Oke lah teman-teman, terima kasih Om Ilham sudah mau cerita-cerita. Nanti juga kita nggak ada isinya pusing. Banyak bro ini bro isinya ya kan. Ini penting banget nih buat teman-teman komunitas yang kebingungan bikin acara kayak gimana gitu. Tadi udah ada dikasih tahu detail-detailnya. Insyaallah Orkes Pensilalis juga bikin acara nanti Om ya. Tour. Orkes Pensilalis bikin tour karena Om Ilham ini gitaris Orkes Pensilalis teman-teman. Kita mau bikin tour. Jadi sampai ketemu di event Orkes Pensilalis. Assalamualaikum. Kosong. Udah bro.